2 hari ini Anda mencoba untuk mencari mitra, silakan. Kita diskusi santai dulu saja. Ya, itu Pak. Sebenarnya kalau seumpama untuk keterbatasan itu banyak Pak. Kalau contohnya itu apalagi keterbatasan kayak kita ngumpulnya, terus habis itu rapatnya gitu. Jadi eh, Ya. beberapa anak kan itu banyak yang beberapa ada yang tidak bisa kumpul, tapi kita tetap apa namanya tetap kita diskusi di lewat WA seperti itu Pak. Jadi kebanyakan ya lewat WA, tapi tetap ada teman-teman yang bisa rapat offline seperti itu Pak. Hmm. Ya, intinya dalam kondisi seperti ini kalian harus bisa manage ya. Eh Pembagian tugas itu sangat penting. Jadi kalian harus bisa memetakan masing-masing ini kira-kira punya potensi di mana gitu kan. Misalnya yang dicari, misalnya yang teman-teman yang dekat dengan mitra siapa, itu yang kamu yang bagian untuk melobi mitra seperti itu. Ada lagi bagian lain yang merancang kontennya, bagaimana nanti konten kegiatannya. Ada lagi yang merancang misal desainnya, merancang publikasinya gimana dan lain sebagainya. Jadi intinya kolaborasi, jangan semua misalnya hari ini kita harus ke mitra, semua gerutu-gerutu ke mitra, tidak. Nah, jadi saya berharap Anda bisa bisa memetakan itu ya. Anda bisa memetakan itu sehingga eh, program itu akan bisa dijalankan bersama-sama. Saya berharapnya sih itu. Iya Pak, sudah. Untuk Ya, pembagian tugas sudah. yang lain silakan. Ada 26 ini yang bergabung ini ya. Mana Instagramnya? Sudah ada? Sudah Pak, sudah bikin Instagram, sudah apa buat paid promote juga Pak Hmm. untuk cari dana. Buat apa? Paid promote untuk cari dana Pak. Oh, buat Iya. promote. Oh, ya sip. Itu salah satu eh, kreativitas ya. Kreativitas yang ya, mungkin kita mulai saja ya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu pada tatap muka yang kedua, tatap muka di layar tapi ya, tatap muka di layar yang kedua dalam rangkaian Penlat KKN gelombang 3 tahun 2020. Dalam pertemuan ini harapan saya program-program bisa disampaikan dan bisa kita diskusikan bersama sehingga program tersebut nantinya akan menjadi program Anda selama KKN 1 bulan ke depan.
memang saat ini banyak keterbatasan yang kita hadapi di universitas pun juga begitu. Namun kita mencoba untuk mengoptimalkan keterbatasan-keterbatasan yang ada ini menjadi keterampilan kita untuk berkreasi, menjadi kemampuan kita untuk mencari jalan, mencari peluang seperti itu. Terkait administrasi, kemarin sudah ada surat dari universitas, namun jika itu dirasa belum, ini pihak pengelola KKN juga uh, menyiapkan beberapa surat yang nantinya ditujukan ke kota atau kabupaten maupun sudah ada surat dari Bangkeba Bangkes aduh kok sulit ya. Bangkes Bangpol, Pak. Apalah itu ya. Ya, itu ya. Itu sudah dimintakan kemarin oleh pengelola Bangkes Bangpol itu dari Jatim, nanti akan di-share kalau sudah ada. Kemarin sudah ada tapi kayaknya ada kesalahan tanggal atau apa begitu sehingga harus direvisi lagi. Nah, kalau itu sudah ada nanti bisa dijalankan. Nah, intinya dalam KKN ini kembali lagi saya ingatkan ya, kreativitas itu kuncinya ya, kreativitas lalu kolaborasi itu kunci keberhasilan KKN Anda ini. Tentunya Anda juga tidak diizinkan juga misal nanti eh, di tempat mitra Anda menjalankan KKN mengadakan pertemuan secara langsung atau secara offline. Tentunya kita tidak berharap seperti itu, tapi program-program yang Anda buat memang adalah program yang tepat guna untuk masyarakat, namun dilakukannya tidak secara tatap muka langsung ya, seperti itu. Oleh karena itu, kalau yang saya sampaikan ya itu kreativitas tadi adalah kunci dari KKN saat ini. Baik, silakan siapa yang mau mempresentasikan program yang sudah kalian rancang, monggo silakan. Halo, dengar saya? Halo? Halo, dengar suara saya kan? Iya Pak, dengar. Oh iya iya. Siapa Ini yang yang mau presentasi? ini ketuanya ya Pak yang presentasi. Nggih, Pak, akan Ya, kami boleh siapkan Pak ketuanya, filenya boleh. dulu. Nggih, kedengaran, Pak. Terserah. Ya ya ya. Bapak ini kelompok satu dulu atau dua? Ya terserah lah, terserah. Akan kami siapkan dulu Pak filenya, Pak. Oh ya ya. File proposalnya, Pak. Ya ya. Semangat Tita. Duh, Ya gitu, Semangat, menyemangati Tita. teman-teman aja.
Pak, ini kan nggak bisa apa ya? Ya, Ngepresent apa dokumennya ini gimana Pak caranya Pak? Teman-teman nggak bisa Pak. ya itu sudah kamu sudah present itu, tinggal dibuka aja dokumennya. Itu sudah kamu sudah present, sudah memunculkan itu, kamu sudah memunculkan screenmu, tinggal filenya di mana filenya? Iya Pak, sebentar. Ya, Oh iya. Dia keren. Oh, Present screen kita. Iklan. ya harus belajar. Sekarang ini kalian Iya, harus Pak. belajar. Iya Pak, gaptek Pak. Enggak apa-apa. Semuanya harus belajar. aduh. Kemarin videonya sudah dikirimkan ke LPPM. Sudah Pak. Sudah, Pak. Saya. Sudah. Oke. Ya. Ini sudah masuk teman sama Pak Belum. Bijrin ini sudah belum? Belum. Itu yang terlihat ini password itu. Ya. Iya dah. Iya. Ya. Mungkin perlu dibuka dulu passwordnya itu baru. Apa ini macet ya Pak Masaan Pak? Di layarmu. Coba lagi. Nah, itu udah terlihat ya. Ya. Monggo silakan Kak Tita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Pak, di HP Pak ini Pak. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pak sebentar. Apa izin dikirimi dulu Pak ya? Di HP apa Ya, lewat WA? enggak apa-apa. Iya Pak ya, saya kirimkan dulu. Ya, biar saya bisa lihat di
di laptop. Sampun, Pak. Ya. Ya, silakan. Ini ketawa. Jadi ini tuh proposal kegiatan KKN kita dari kelompok Mojokerto Kota 2. Program unggulan kita di sini yaitu upaya meningkatkan perekonomian masyarakat kecil pada masa pandemi COVID-19 melalui UMKM, usaha mikro kecil menengah di Kelurahan Prajurit Kulon. Dan di sini ketua pelaksana kita adalah Lailatus Saadah. Dan jumlah anggota kita 15 orang. Lokasi KKN-nya nanti di Kelurahan Prajurit Kulon, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Langsung saya jabarkan di Konsepnya. rangkaian kegiatan kita ya Pak ya. Ya. Oke, di mana ya? Jadi di sini sebentar. Di rencana pelaksanaan kegiatan. Jadi KKN kita kan selama 1 bulan itu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Dari hari pertama, hari kedua, kita akan mulai bersosialisasi tentang konsep wirausaha kepada warga di daerah Kelurahan Prajurit Kulon. Sebelum itu pasti kita sudah berkoordinasi dengan pihak kelurahan dan sebagainya. Dan seterusnya pada tanggal 3 pada tanggal 3, 4, 5 pada tanggal 3 sama 4 itu perencanaan produk frozen food dengan warga. Nah, di sini itu Pak, kita mahasiswa yang KKN sebenarnya dari awal kita ini menawarkan jasa di mana di Kelurahan Prajurit Kulon ini nanti kita bakal minta data-datanya dari pihak kelurahan, meminta data beberapa orang yang memiliki usaha tapi perlu bantuan di dalam hal branding dan sebagainya, pembuatan merek dan sebagainya. Ini nanti kita akan membantu dalam hal mendesain dan terus dalam hal mendesain, terus pemasaran dan lain-lain. Di dalam itu juga kita juga punya program di mana jika ada beberapa orang yang ingin membuat usaha, memiliki usaha untuk membantu kepala rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka di sini kita menawarkan beberapa hal untuk kita ajarkan ke mereka. Contohnya ini tadi frozen food. Jadi di sini nanti contohnya ini kita pakai produk nugget. Jadi nanti beberapa ibu rumah tangga yang ingin berwirausaha, kita akan mengajarkan mulai dari mengenalkan konsep wirausaha, sampai dengan mengenalkan produknya, produk apa saja, sampai dengan penyiapan peralatan, bahan semuanya, terus produksi sampai pemasaran. Ini akan kita bimbing terus. Jadi dari awal sampai pemasaran, sampai inovasinya, yakni mendaftarkan mereka di beberapa akun sosial media, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Jadi nanti YouTube-nya pun kita juga yang akan menyiapkan konsep-konsepnya bagaimana agar video-videonya itu menarik
itu kita akan membimbing dari awal sampai akhir. Di mana tujuan kita ini di masa pandemi kan pasti perekonomian masyarakat di Kelurahan Prajurit Kulon ini tuh menurun. Karena apa? Karena kondisi banyaknya masyarakat di sana, kepala rumah tangganya itu bekerja sebagai pegawai di industri seperti pembuatan sepatu dan sendal. Dan pastinya banyak kendala di masa pandemi ini, sehingga kita berinisiatif untuk mengajak ibu-ibu rumah tangga untuk ikut membantu kepala rumah tangga mencari tambahan biaya untuk perekonomian mereka. Begitu, Pak. Terus nanti di sini, jadi selama 2 minggu terakhir nanti kita fokus. Jadi 2 minggu pertama nanti kita fokus dengan wawasan kewirausahaan, terus dengan branding dan desain produk, terus sama menyiapkan peralatan dan produksi. Terus nanti 2 minggu terakhir itu kita sudah benar-benar fokus dengan produksi dan pemasarannya. Jadi, tapi bukan cuma hanya biasa-biasa aja, tapi nanti di tengah-tengah pasti kita ada tambahkan dengan mengikut sertakan di berbagai banyak komunitas UMKM ataupun kita mendaftarkan mereka di melalui marketplace online seperti Grab, GoFood dan sebagainya. Itu pas nanti kita yang mendaftarkan, kita yang mantau, kita yang mengajari mereka bagaimana cara mengaplikasikannya, seperti itu, Pak. Jadi nanti sampai akhir tujuan kita ini bagaimana caranya dari awal, dari pendapatan mereka yang nol sampai akhir usaha yang kita bangun bareng-bareng ini untuk membantu ibu-ibu ini tuh bisa berjalan dengan baik. Jadi kita pantau terus, kita juga punya target selama 1 minggu kita harus menghasilkan berapa. Nanti 3 hari ke depan kita harus menghasilkan berapa. Jadi kita berusaha setiap hari itu meningkatkannya. Makanya setiap hari kita beberapa hari kita berusaha untuk terus membuat inovasi agar produk ini itu bisa dikenal banyak orang, agar produk ini itu bisa membantu perekonomian masyarakat di Kelurahan Prajurit Kulon. Dan kenapa di sini kita memilih nugget? Karena pembuatannya itu gampang, untuk pemilihan bahan-bahannya juga gampang dan tidak memerlukan biaya yang begitu banyak. Jadi di sini pihak ibu-ibu tidak perlu bingung, saya tidak punya dana dan sebagainya, bahwa nanti di sini awal dananya pasti dari kita. Makanya di sini kita memilih produk yang sekiranya tidak menghabiskan banyak dana, tapi nantinya kita mendapatkan banyak dana. Seperti itu, Pak. Ya. Terus untuk anggarannya di sini ini rencana anggaran dari kita, dan kemungkinan ini rencana anggaran dari kita total pengeluarannya itu 1.500.000. Tapi insya Allah nanti kurang dari ini. Maksudnya ini gambaran besarnya, insya Allah nggak sampai habis segini, Pak. Kan memang pasti nanti ada yang kita minimalisir dalam hal mungkin yang mungkin bisa kita tangani sendiri tanpa mengeluarkan biaya yang banyak, itu nanti kita kurang-kurangin. Jadi ini gambaran besarnya mungkin paling banyak habis 1.500.000 untuk semuanya. Untuk mulai dari brandingnya, pembuatan banyak hal, ID card, stiker, semuanya sampai dengan bahan-bahannya itu habis segini, Pak, dalam waktu 1 bulan.
Dan untuk iurannya per mahasiswa, insya Allah kita tidak menuntut banyak dari teman-teman mahasiswa. Jadi teman di kelompok kita nanti, insya Allah pengeluaran terbanyak dari kita 150, nggak akan lebih dari itu. Insya Allah juga akan berkurang karena sekarang kan kita sudah menjalankan paid promote ya Pak. Jadi uang hasil paid promote nanti juga dibagi untuk kelompok 1 sama kelompok 2 itu nanti bisa menambahkan pemasukan kita. Jadi iuran kita pun nanti semakin berkurang Pak. Begitu. Ya, silakan dilanjut. Sudah Pak. Sudah. Ya. Ini satu-satu dulu ya, ini dari kelompok yang satu ini ya. Ya, yang pertama, oke, sudah bagus kalian mencoba merancang sebuah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat yang dimana sesuai dengan kondisi saat ini, di mana perekonomian masyarakat sedang terguncang. Oleh karena itu yang belum muncul dari perencanaan Anda ini tadi adalah siapa targetnya, target sasaran yang akan Anda berikan pembinaan itu. Apakah ibu-ibu PKK ataukah siapa, ataukah memang di sana sudah ada perkumpulan usaha atau apa, kan saya nggak tahu. Itu yang belum dimunculkan. Yang pertama. Yang kedua, potensi produknya apa? Itu tadi sempat disampaikan bahasanya nugget. Nah, nugget bahannya terbuat dari apa? Kan nugget kan banyak bahannya nih. Nah, kira-kira yang bisa ekonomis, efisien, terus punya nilai gizi, bisa dipasarkan dengan cepat. Nah, itu apa gitu kan? Nah, jadi itu yang belum muncul. Lalu ya mungkin ini nanti sambil berjalan dirancang juga. Artinya ada tim yang merancang nanti kira-kira brandingnya seperti apa, lalu perhitungan HPP-nya, harga pokok produksinya berapa, sehingga nanti harga jualnya itu tetap kompetitif dan lain sebagainya. Ada yang dari ekonomi ya? Atau ketuanya dari Fakultas Ekonomi nih? Enggak, Pak. Bukan. Ketuanya dari itu Fakultas Bahasa dan Seni, Pak. Halo? Halo. Iya, Pak. Itu, Pak, dari bahasa Inggris saya. Tidak ada yang dari ekonomi, Pak. Dari fakultas? Oh, dari bahasa Inggris. Oh, ya kan dari ekonomi berarti belajar lagi. Tidak apa-apa. Belajar lagi. Jadi nanti sekiranya produksinya itu berapa, dijual harga berapa, sehingga Anda bisa memberikan wawasan kepada masyarakat di Prajurit Kulon. Sebenarnya berarti ini biayanya cuma habis 150.000 atau 200.000. Ketika dipasarkan, punya jaringan pemasaran, dalam 1 hari bisa laku misalnya 350.000. Sehari dapat keuntungan 150.000. Nah, kalikan anggap saja 5 kali, 5 hari gitu kan. ya. Sudah berapa? 1 bulan berapa? Nah, itu perhitungan-perhitungan itu juga harus ada di konsep kalian nanti ketika memberikan pengarahan terhadap ibu-ibu di daerah Kelurahan Prajurit Kulon ya. Oh, gitu ya, Pak ya. Berarti Seperti itu, Pak.
Berarti Ya, kita itu menunjukkan bahan-bahannya itu ini, kita bakal habis segini, yang kita dapatkan, kita menjualnya seberapa, dan kita dapatkannya berapa gitu, Pak. iya, itu. Ya, baik, Pak. Jadi tidak hanya kamu mengajari, tidak hanya mengajari ibu-ibu itu. Kalau mengajari kan mungkin ibu-ibu itu sebenarnya juga sudah bisa, tapi kan potensi utama untuk peningkatan ekonomi ada di mana? Ya untuk memberikan contoh sekalian ketika produk itu dibuat dengan nilai ekonomi sekian, lalu bisa dijual dengan nilai ekonomi sekian, tentunya penjualannya juga menggunakan sistem marketing jaringan online tadi, ya kan? Ya, caranya seperti ini sehingga nah itu semua program itu bisa dijalankan dan tentunya harus didokumentasikan dengan baik sehingga bisa menjadi sebuah program KKN yang baik di kelompok Anda. Ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Ya. Ada yang bisa desain kan? Iya, ada, Ada, Pak. Pak. Alhamdulillah Ada yang ada. Putra, Pak. bisa Alhamdulillah. edit video Bisa, bisa Pak. kan? Ada. Bisa, Bisa, Pak. Pak Deku, Pak. Mas itu Pak, ahli. Ahli sekali. Yang pasti sekarang kalau nggak bisa itu pasti bisa lah. Lihat di YouTube bisa, harus bisa kan? Ya. Saya cerita saya selama 3 bulan kerja di rumah ya tidak sepenuhnya kerja di rumah sih, hampir sebagian besar kerja di rumah itu kalian saya bertambah juga. Ada kipas angin rusak, akhirnya saya bisa reparasi kan, ya. Ada keran air rusak, bisa reparasi. Keren ya, Pak ya. Pompa, teknik jadinya. Pompa, iya. Tapi kan kita belajar di YouTube itu yang namanya kita sekarang masuk pada era pembelajar baru. Artinya apa? Apapun bisa kita pelajari dan kita belajar itu on demand sesuai dengan kebutuhan kita. Kipas angin rusak, nyoba buka YouTube deh, cari tutorial perbaiki kipas angin gitu kan sesuai tipenya, akhirnya kan ya bisa juga. Pompa kolam ikan saya rusak gitu kan, saya bongkar sendiri. Padahal saya sebelumnya enggak ada keterampilan itu. Artinya belajar ya, semua belajar. Sehingga pada program ini pun nanti Anda juga harus bisa belajar merancang yang bagus, merancang desain yang bagus, merancang kemasan yang bagus, didokumentasikan yang bagus. Ya, intinya seperti itu. Tentunya hal yang perlu diantisipasi adalah jangan sampai Anda nanti ketika melakukan sosialisasi atau melakukan pembekalan terhadap ibu-ibu itu jangan sampai ada kerumunan. Artinya misalnya Anda mengumpulkan ibu-ibu datang 20 orang gitu dalam satu tempat, jangan sampai seperti itu. Ya, jangan sampai nanti itu datang ternyata ada satu yang sakit ketularan semua, wah bahaya. Sehingga perlu misalnya siapa yang potensial betul, tanya Pak RT-nya, tanya Pak RW-nya, ibu-ibu siapa nih yang biasa, atau misalnya ya paling muda misalnya tetangga Anda yang kira-kira biasa bisa diajak kerjasama gitu siapa kan. Jangan banyak-banyak, 5 orang atau 7 orang maksimal, jangan sampai 10 orang. 5 orang misalnya itu yang dari ibu-ibu, kalian sendiri berapa kan ya? Paling enggak 5 orang juga, yang lain kan kerjanya dibagi seperti itu ya. Jadi pesan saya dirancang betul dan jangan sampai ada kesan kegiatan itu berkerumun mengumpulkan orang. Gitu ya. Iya Pak, siap. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, silakan kelompok selanjutnya. Alhamdulillah. Halo. Ya. Dia data 5.
Ambil aja dari WPS langsung, biasanya itu ada reason, open reasonnya. Sebentar, Pak. Ya. Sambil dikirim ke saya juga ya, atau di grup lah. Ya, Pak. Bisa kelihatan, teman-teman, Pak. Bentar. Ya, bisa. Udah. Apa kurang jelas? Kurang besar ya. Kurang besar. Pakai laptop kalau mau besar, ya. Udah. Kurang. Sudah. Ya, ada. Nah, sebelumnya Batuk-batuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. ini proposal kegiatan untuk kelompok 1 KKM Mojokerto Kota 02. Nah, dengan tema upaya pemberdayaan masyarakat sekitar di tengah pandemi virus COVID-19. Loh, HP-nya mati. Loh, ganda. Melalui edukasi pentingnya hidup sehat. Seperti itu untuk tema yang akan kita gunakan di KKN besok di bulan Juli. Anggotanya ada 15. Dan di sini semuanya untuk sasaran dari tema kita akan kita gunakan di mana? Di Desa Kedundung khususnya itu sasarannya penghuni lingkungan pondok sosial Balongrawe Baru RT 04 RW 3 Kelurahan Kedundung Kecamatan Makassari Kota Mojokerto. Nah, poin yang kedua, masyarakat yang membutuhkan bantuan di Balongrawe Baru RT 5 RW 3 Kelurahan Kedundung Kecamatan Makassari Kota Mojokerto yang dimana Kecamatan Makassari kebetulan di Balongrawe juga terdapat ODP kalau nggak salah kemarin itu. Nah, rencana dan program tahap persiapannya melakukan survei dan analisis situasi dan kondisi lingkungan di Balongrawe. Dan kedua, melakukan koordinasi perumusan program kerja perangkat Indonesia 2020, koordinasi bersama Bapak DPL dengan program yang akan dilaksanakan. Nah, ini untuk pelaksanaannya kita akan membuat bank sampah. Di mana bank sampah kemarin kalau kita lihat tempat di Balongrawe sendiri ini masih bisa dikatakan kurang terjamin akan kesehatannya, apalagi kita mengingat di situasi pandemi saat ini. Nah, di mana
kebersihan itu harus dijaga. Nah, terus memulai dengan mengatur bank sampah bersama masyarakat sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, harapannya kita melaksanakan bank sampah ini agar masyarakat ini bisa memanfaatkan lingkungan sekitar, di mana nanti bank sampah kan ibaratnya yang pertama bisa membersihkan, bisa mengelompokkan sampah-sampah yang masih layak digunakan atau sudah tak bisa digunakan. Nah, terus yang kedua menghiasi lingkungan melalui tanam menghiasi. Maksudnya ini kita akan membuat seperti taman di situ dengan dihiasi beberapa tumbuhan. Nanti untuk tempat-tempatnya kita nanti buat dari botol-botol plastik seperti itu. Terus terkait edukasi dan himbauan protokol kesehatan. Nah, secara sekilas beberapa rumah kemarin yang telah disurvei memang belum ada kayak untuk cuci tangan di luar rumah. Nah, di sini kita akan mensosialisasikan cara pentingnya untuk melakukan cuci tangan sebelum keluar rumah. Tidak hanya itu, mungkin kita juga akan tahu bahwasanya seperti apa protokol kesehatan yang seharusnya dilakukan sama masyarakat Kedundung tersebut. Terus untuk relawan donasi, membantu relawan menjadi relawan COVID-19 dalam memberikan bantuan di lingkungan Balongrawe. Nah, dalam membantu mendata masyarakat yang akan diberi bantuan, dua berkoordinasi dengan relawan COVID dalam menyiapkan bahan makanan yang akan diberikan, mengikuti kegiatan berbagai relawan COVID kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, untuk masalah relawan dan donasi ini seperti ini, Pak. Kemarin dapat info bahasanya pertanggal 13 itu nanti di Kota Mojokerto akan mendapat bantuan di desa-desanya. Nah, kita ini nanti akan meminta tolong atau ikut apa ya, bahasanya itu kita meminta tolong Pemkot untuk meminta data siapa-siapa saja Minta yang jadi bagian gitu. iya. Nah, kita akan langsung terjun ke masyarakatnya untuk memberikan bantuan di mana itu berasal dari Pemkot itu sendiri. Seperti itu. Nah, lalu untuk pelaksanaan kegiatan mungkin agak berbeda dari kelompok 2. Nah, di mana ini kita akan melakukan KKN tidak secara setiap hari. Maksudnya gini, kan rencananya kemarin ini hanya diambil per minggu 1 kali tidur rencana pertama, tapi di sini kita akan membuat agenda di mana memang perlu untuk melaksanakan program kemanusiaan yang kita buat itu, Pak. Nah, seperti ini randonnya. Nah, lalu untuk pengeluaran ini kita mengeluarkan dana sekitar 1.500.000. Nah, seperti itu. Sudah, Pak. Sekiranya sudah. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Ya, silakan yang mau nambahin.
Sudah, tidak ada yang nambahi. Nyalakan dulu. Ya, Oke, bisa Pak. jadi Mungkin ada koreksi dari proposal yang tadi dibuat oleh kelompok 1, karena kan ya jadi kita kan memakai program ya Pak, ini berarti kamu pakai program yang ketiga ya, yang program proyek di desa ya. program Kemanusiaan apa proyek di desa? kemanusiaan Pak. Nah, Oh, kita lebih ke kemanusiaannya Pak. lebih kemanusiaan. Iya, Ya, ya betul. bisa sih sebenarnya. Ada beberapa yang saya tangkap tadi kan bank sampah ya. Ya, Yang pertama bank sampah, kedua cuci tangan ya. ya. Lalu ada lagi edukasi tentang protokol kesehatan ya. Tentang ya, Lalu iya Pak. relawan. Hmm, Oke. Yang pertama mengenai bank sampah. Ya, kalau memang di tempat itu masih belum dirancang, sampahnya sudah seperti biasa aja, tidak dipilah-pilah dan lain sebagainya. Nah, ini Anda mulai merancang, nanti bank sampah ini Anda rancang seperti apa? Apakah Anda merancang setiap rumah itu harus ada beberapa macam sampah, misalnya sampah kering, sampah basah, minimal gitu. Sehingga nanti yang eh, sampah kering itu Anda bisa kelola, atau bagaimana, atau ada sampah plastik sama atau gini, sampah organik sama sampah non organik misalnya begitu. Atau memang Anda spesifikasi bank sampah Anda targetnya adalah botol-botol plastik. Nah, itu yang harus dirancang sehingga bank sampah ini yang tujuannya yang seperti apa? Apakah memang untuk yang botol-botol plastik aja yang dikumpulkan jadi sendiri, nanti setiap minggu dikumpulkan, setiap minggu ada petugasnya yang ngambil, misalnya dari kalian ada yang menunjuk, misalnya petugas itu collecting dari tiap-tiap rumah, sehingga nanti hasil dari collecting itu kalian jual ke pengepul dan nanti akan jadi bak cuci tangan, misalnya seperti itu. Sehingga kan ada alurnya, Anda mengumpulkan bank sampah itu untuk apa, gitu kan? Biasanya sih kan seperti itu. Jadi biasanya mengumpulkan bank sampah terkumpul, misalnya targetnya adalah botol-botol minuman plastik gitu kan, terkumpul lalu di store atau dijual ke pengepul. Nah, dijual itu kan hasilnya apa dan bisa digunakan untuk apa gitu. Nah, misal di kemanusiaan ini Anda memang bank sampah itu untuk mendapatkan pendanaan, mendapatkan pemasukan, sehingga hasilnya untuk menyediakan cuci tangan. Nah, itu kan bisa, tapi tentunya ya dirancang kembali target dari bank sampah ini yang seperti apa gitu kan. Terus cuci tangan juga begitu. Posisinya diletakkan di mana ya, sehingga masyarakat itu dengan mudah bisa mengaksesnya. Lalu selanjutnya mengedukasi protokol kesehatan dengan cara apa? Apakah misal yang paling mudah ada membuat poster, bikin poster A3 atau bikin spanduk ya yang diletakkan di daerah tersebut. Ya itu merupakan salah satu edukasi, dikasih logo UNESA sama dikasih identitas kelompok Anda seperti itu. Yang relawan Sebentar ya Pak, gimana? sebentar Pak.
Jadi maksud kita untuk mengedukasi ini rencananya kita akan mengumpulkan beberapa masyarakat, Pak, tadi itu. Nah, Jangan resiko untuk itu kalau mengumpulkan. ya makanya tadi di depan sebelum kita memulai pemaparan kan Bapak sudah bilang Iya, bahwasanya tidak akan ada kontak langsung. iya. Selain nanti kita membuat poster ataupun apa, apakah ada saran lain, Pak, yang lebih dari itu? Kalau Ya poster saja gini, mungkin nanti kurang dibaca sama masyarakat sekitar itu. Udah, Pak, itu aja. oke. Jadi yang paling mudah memang membuat poster, membuat banner. Ya, bisa juga file poster Anda atau file banner Anda kemas, lalu Anda sebarkan melalui WA-nya ketua RW atau WA-nya ketua RT misalnya. Yang lebih mengenal lagi ya bikin video pendek, ya, bikin video pendek dengan misalnya bahasa Mojokertoan atau apa, itu yang disebarkan melalui ya kembali lagi WA grupnya masyarakat sana, melalui ketua RW, ketua RT atau melalui Pak Lurah, ya, itu sehingga eh, tidak ada pertemuan langsung. Jadi tidak ada Anda mengundang warga, itu tidak ada, karena itu sangat beresiko. Sehingga kembali lagi adalah ke kreativitas. Anda buat kreativitas. Yang paling mudah memang adalah poster, lalu spanduk, lalu bisa juga short movie atau video cuplikan-cuplikan gitu. Atau Anda buat apa, misalnya video TikTok atau apa yang kaitannya mengedukasi masyarakat itu dengan pendekatan, misalnya Anda ambil gambarnya di daerah Mojokerto atau di daerah ikonik tempat Anda, seperti itu. Ya. Iya, Pak. Sebelumnya mohon maaf lagi, Pak. Ya. Berarti ini kita tidak bisa secara terus-menerus kayak berada di desa itu ya, Pak ya. Berarti kita tidak bisa langsung terjun seperti KKN tahun-tahun sebelumnya gitu, Pak. Tidak, Berarti tidak ya. Anda berarti hanya berkoordinasi dengan ya, pimpinan paham. saja. Iya. Yang Anda lakukan itu koordinasi dengan pimpinan, Anda koordinasi dengan Pak Lurah, Anda koordinasi dengan Pak RW, Pak RT, tapi Anda tidak secara kelompok di tempat itu, tidak. Oh, gitu. Ya. Soalnya kan bayangan kita kelompok 1 itu nanti kita dari pagi sampai sore ini merealisasikan agenda apa yang Halo, sudah putus-putus. Bentar, pelan-pelan aja, putus-putus. jadi kan di bayang-bayang kita ini kan kelompok 1 dari pagi sampai sore ini kita melakukan KKN dengan agenda yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Nah, kan seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya kita akan melakukan kayak edukasi, sosialisasi, edukasi terkait cuci tangan ataupun memakai masker ketika mau keluar, terus mencuci baju setelah kita di rumah gitu loh, Pak, maksudnya lah. Berarti ini cuma Media, itu nanti dalam berarti bentuk kita media. cuma main media. Iya, betul. Semisal kita akan memasang banner ataupun apa, kita izin ke Ya, kelurahan atau RT RW setempat dulu, berarti ya, gitu, Pak. ya. Jadi kan gini, kan memang awal kalian berkoordinasi dengan pihak kelurahan atau RW, itu kan bahasannya dan sampaikan proposal KKN Anda, dan sampaikan Anda ingin menjadi mitra di RW tersebut atau di kelurahan tersebut untuk membantu dalam penanganan COVID seperti itu. Adapun programnya kan itu tadi, programnya Anda sampaikan, Anda akan memberikan edukasi, Anda akan, nah itu, tapi dalam bentuk daring, dalam bentuk bukan kontak langsung.
ya. Bentuknya adalah media, kalian bikin poster, kalian bikin banner, ataupun sampai pada bikin video. Itu intinya seperti itu ya. Terus lagi Pak, terkait yang Ya. terakhir ini apa namanya, terkait semisal kita kelompok satu kan memakai program kemanusiaan. Nah, di mana ini rencananya kan per tanggal 13 kita akan meminta data siapa-siapa saja yang akan mendapat bantuan dari pemerintah. Nah, Ya. kalau memang kita mau seperti itu kan apa namanya, kita jadi relawan gitu loh Pak. Apakah Ya. diperbolehkan? Iya boleh, kalau itu boleh, asalkan kembali lagi tidak mengumpulkan beberapa orang jadi satu, seperti kan maksimal paling tidak 5 orang yang bisa jaga jarak seperti itu. Artinya kalian tetap bisa, itu kan nanti misalnya berkolaborasi dengan RW atau RT, apa mungkin kalian bisa membantu untuk mengumpulkan data-data seperti itu kan, apa yang bisa kalian bantu. Nah, itu kan nanti kalian mungkin bisa mendatangi rumah, itu tetap bisa. Tapi kan kalian juga harus menjaga protokol kesehatan. Nggak apa-apa kalau itu nggak apa-apa. Tapi ya kembali lagi harus misalnya harus bermasker, harus jangan sampai jabat tangan dan lain sebagainya, itu harus dilakukan. Mohon maaf, nggak jabat tangan misalnya hanya seperti ini, ya ini salah satu upaya supaya seperti itu. Nggak apa-apa kalau itu. Yang nggak boleh itu mengumpulkan orang berkerumunan banyak, itu yang nggak boleh ya. Iya Pak. Ya, ya. Berarti kalau Anda juga misal ini nih saya potong sedikit. ya Pak, Jadi relawan COVID mendata itu bisa dengan misal, Pak saya bantu pendataan relawan COVID, ini saya buatkan instrumennya, misalnya Pak buat Excel-nya gitu kan, nanti namanya dimasukkan ke Excel gitu kan, terus data-datanya apa saja, nama, alamat, dia kepala keluarga, tanggungannya berapa anak, jadi kan semua nanti datanya ada, misal seperti itu. Nah itu kan kalian membantu pendataan, database-nya ada, seperti itu kan, misal ya. iya Pak. Ya silakan, ada lagi. Bentar Pak. Jadi untuk proposalnya ini akan mengalami beberapa perubahan Pak ya, yang Ya disesuaikan. Nah, ya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ya, jadi untuk proposalnya silakan disesuaikan sesuai dengan masukan yang saya berikan barusan ya. Iya Pak. Tuh. Baik, Pak. Oh iya, mengenai untuk proposal itu dikirim ke SIM KKN itu terakhir kapan ya, Pak? Senin kalau nggak salah. Terakhir, iya Senin kalau nggak salah ya. Iya, tadi dapat Oh iya, Pak. barusan dapat dari info. Itu ya. Ya. Nah, intinya tetap semuanya meskipun yang di kelompok 2A ataupun 2B, outputnya itu nanti kan dalam bentuk video ya. Jadi tetap harus dirancang, misalnya nanti bank sampah itu buat videonya yang dramatis gimana.
Awalnya kondisinya gimana, lalu ketika Anda masuk kondisinya menjadi seperti apa. Itu kan perlu supaya bagus ya kan. Ya, Lalu dikasih dubbing kalau bisa, lalu dikasih musik yang dramatis seperti itu ya. ya, Sama ya. yang kelompok 2B juga gitu. Bagaimana mengelola ibu-ibu tadi, diberi materi seperti apa. Nah, intinya tetap nanti ketika ada dalam video itu jangan sampai ada terlihat kerumunan orang misalnya nggak pakai masker semua, jangan sampai seperti itu ya. Iya Pak, siap. Nah, eh untuk Instagram nggak apa-apa jadi satu, jadi nggak usah ada Instagramnya KKN Kota Mojokerto 2A dan 2B jadi satu aja. Saya minta yang pertama aren, jadi ada template KKN itu, terus ada foto-foto kalian, terus ada misalnya logo yang sudah kalian buat itu masukkan di situ supaya nanti saya kenal juga, lalu bisa di tag di saya. Cari Instagram saya Hijrin ya, seperti itu. Oh iya Pak, iya Pak. Ya, ya. Atau kamu kirim di WA nanti kan bisa saya lihat juga ya. Oh iya Pak, IG-nya Segera kalau nanti yang Instagramnya. ya kita kirim ke Bapak. Ya. Ya, silakan yang mau bertanya lagi yang lainnya. Di Mojokerto panas enggak sekarang ini? Panas banget. Kami Surabaya tadi agak sempat mendung. Kebetulan saya di Surabaya. Sekarang mendung, Pak. Mendung aja Pak, tapi nggak Iya Pak, hujan. saya lagi Nggak di mendung. Surabaya juga Pak. Oh Tuh, iya Pak, Pak kamu Ijrin, ngapain Iya. di Pak Surabaya? itu. Oh iya, saya habis pindahan ini belum kembali teman-teman. Hmm. Dan di mana? Dan Itu rumah. Pak, karena kan iya kontrakannya kan itu Pak sudah selesai gitu loh Pak. Nah ini tuh disuruh mengosongkan, sudah diusir Pak. Oh. Makanya saya pindahi Pak barang-barang saya. Ano diusir. Ya enggak diusir juga Pak, maksudnya ya secara halus gitu Pak, ada tanggalnya Ya, udah. ya. Oh iya Pak, mau bertanya masalah itu loh Pak, ngambil topik KKN itu kapan ya Pak? Dan Ya, umbul-umbul. nanti akan diinfokan lebih lanjut untuk topik KKN dan banner. Itu nanti satu orang aja yang ngambil ya. Kamu di Surabaya sampai Oke Pak, kapan? siap. Sudah kembali Pak besok pagi. Oh, Dan kalau sekalian masih aja sampai nunggu tanggal Selasa, 29, 23 iya. kuno. Nah, masalahnya saya itu sudah disuruh balik Pak, nggak boleh Ya, lama-lama. ya udah. Gampang ben dipikir arek-arek go. Ya, Matias, nanti Matias. salah satu yang ngambil ya. Ya Pak. Iya Pak. Nanti 2 diinfokan aja di Pak. grup. Apanya 2? Salah 2 Ngambil. Pak, soalnya kalau satu nanti kasihan Oh, sendirian Pak. iya, ya. Itu ya. Jadi segera yang pertama proposalnya disesuaikan dengan masukan saya. Yang kedua Instagramnya segera diluncurkan. Saya dikirimi karena itu juga salah satu laporan. Intinya selain menjalankan program KKN ini juga untuk pencitraan lembaga kepada masyarakat sehingga selain kontennya juga harus mengena ke masyarakat, kemasan programnya, kemasan aktivitasnya juga upayakan yang bagus. Kalian pun nanti ketika membuat video yang bagus dan dapat apresiasi like yang banyak juga, itu akan dapat hadiah ya. Kalau nggak salah like terbanyak nanti dapat hadiah 1 juta. Lalu yang kedua itu dapat hadiah 500. Itu yang sebelumnya. Kemungkinan ini ditambah lagi nanti hadiahnya. Itu ya. Ini Instagramnya ya. Mana?
Loh, kok dihapus ini? Iya Pak, sebentar Pak. Salah. Oh, sing mbok share Instagrammu dhewe ngono. Enggak ya, ngawur. Salin URL profil. Kalian kalau di Mojokerto ini daerahnya jauh apa enggak? Jauh-jauh, Pak. Satu sama yang lain? Jauh-jauh, Pak. Jauh. Jauh Pak, ada yang dari Jombang, ada yang dari Sidoarjo Ada yang juga dari Pak, tapi Surabaya. kebanyakan dari Mojokerto. Oh, alamatnya Mojokerto tapi tinggalnya di Jombang gitu ada. Iya. Iya, Pak. Mahasiswa Jombang tapi ikut KKN Mojokerto Pak. Loh. Oh, daftarnya itu tergantung kalian daftar ya? Kalian daftar sendiri ya? Iya Pak. Iya Pak, soalnya ini harusnya milih gitu loh Pak. Terserah kita milih di kota mana gitu Pak. Ya. Berarti kalian ini sudah kenal sebelumnya dong? Sudah, Pak. Kita sudah kenal semuanya 30 orang. 29. Enggak, tapi sebelum KKN ini beberapa saja Pak, yang lainnya belum, tapi sekarang sudah alhamdulillah kenal semua. Oh ya, jadi harus jadi ini ya satu kelompok yang kompak ya. Siap Pak. Oke, sip. Ya ini tinggal saya minta ada fotonya masing-masing ya di Instagramnya nih ya. Masih ya, belum. masih kemarin itu proses ya. Pak. Masih proses Pak. Ya. Oke, saya kira cukup ya. Iya, Pak. Silakan setelah ini Anda berbagi tugas ya. Saya katakan berbagi tugas, jangan semua yang ngerjakan ketua atau semua yang ngerjakan yaitu itu aja. Yang malah harusnya saya saja seperti itu. Dengan asumsi kalian bisa belajar, apapun itu bisa belajar. Misalnya editing apa bisa belajar. Semua itu sekarang belajar itu sangat mudah. Ya, kita tinggal lihat YouTube ya, itu pasti semua bisa dipelajari gitu kan. Nah, oleh karena itu saya minta berbagi tugas. Boleh kalau misalnya jangan ragu-ragu, Pak ini enggak kerja Pak. Pak ini enggak ada kontribusi ke kelompok, enggak apa-apa, laporkan saja. Siap Pak. Ya, Siap. oleh karena itu harus semua berbagi tugas, ada kontribusinya terhadap kelompok ini ya. Itu. Iya, Pak. Siap Pak. Termasuk yang ini misalnya siapa yang dari Kalimantan Tengah itu ya, kamu kan nggak bisa hadir di Jawa Timur ya. Sebenarnya apa yang bisa, saya bisa ini nanti akan saya bantu di misalnya buat logo atau buat video Pak. Ya, nah, video editing ya, itu ya. Tuh. Ya, baik, Pak, saya itu kira apa? Iya Pak, Diego itu pintar pintar editing video Pak. Ya, nanti kolaborasi ya. Boleh lah, kamu kan sebelum turun program kalian, boleh kalian juga bikin video tentang Kota Mojokerto gitu kan, kondisinya gimana. Nah, lalu terakhirnya kan KKN Mojokerto 2 coming soon gitu kan, bisa. Ya. Iya Pak. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kedua ini. Intinya silakan Anda berkreasi
Silakan Anda rancang program yang bagus dan dikemas yang bagus juga. Kalau nggak ada yang tanya ya, saya akhiri pertemuan Penlat 2 ini. Proposalnya kira-kira bisa kapan dikumpulkan? Habis ini mau direvisi dulu, Pak. Insya Allah. Setelah revisi langsung dikirimkan ke Bapak. Ya. Nanti malam ya bisa ya? Secepatnya, Iya, Pak. Pak. Insya Allah, Pak. Oke. Baik, saya akhiri. Jangan lupa video rekaman ini nanti dikirim di SIM KKN ya, SIM KKN atau email pengelola KKN ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Baik, saya akhiri sampai di sini. Sampai ketemu nanti lain waktu di Google Meeting lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.